Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-15 berdasarkan Injil Matius bab 13 ayat 1-9. Hiburan bagi Sang Penabur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, seturut William Barclay, cara menabur benih di Palestina pada masa Yesus dan masa-masa sebelumnya sangat berbeda dengan cara menanam pada masyarakat kita. Kalau pada masyarakat kita benih ditaburkan sesudah ladang dibersihkan, maka tradisi menabur benih para petani di Palestina pada masa Yesus atau sebelumnya melakukan hal sebaliknya. Mereka tidak membersihkan ladang terlebih dahulu, melainkan menaburkan benih itu kemana saja mereka berjalan. Pada umumnya ada dua cara yang mereka gunakan dalam menabur benih. Cara pertama adalah si penabur menabur benih sementara dia berjalan ke sana kemari di ladang. Kalau angin bertiup kencang, tentu saja benih-benih itu diterbangkan angin dan jatuh ke bermacam-macam tempat. Cara kedua dilakukan oleh penabur yang malas. Dalam hal ini, si penabur menaruh karung benih di atas punggung keledai. Salah satu sudut karung itu dilubangi. Kemudian keledai itu diseret ke ladang. Dengan cara demikian, seringkali benih-benih itu jatuh di pinggir jalan, bahkan sebelum keledai tiba di ladang. Sedangkan yang lainnya bisa jatuh ke bermacam-macam jenis tanah sebagaimana yang pertama tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dengan latar belakang tata cara berladang seperti itu, Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang pergi keluar untuk menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu dimakan burung sampai habis. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, tetapi tidak bertahan hidup. Ada lagi benih yang jatuh di semak berduri. Ia sempat bertumbuh, namun kemudian ia terhimpit semak lalu mati. Ada pula yang jatuh di tanah yang subur, lalu bertumbuh dan memberikan hasil yang berlipat ganda. Saudara-saudari terkasih, apa yang mau diwartakan oleh Yesus melalui perumpamaan tersebut? Melalui perumpamaan itu, Yesus mau mengatakan sesuatu tentang pewartaan Yesus sendiri. Yang dimaksudkan dengan benih di dalam perumpamaan itu adalah kabar gembira atau sabda Allah yang diwartakannya. Sedangkan tanah yang menerimanya adalah berbagai macam orang yang menerima pewartaan sabda Allah itu. Benih yang jatuh di tanah berbatu atau semak berduri adalah gambaran dari karya pewartaannya yang tidak membawa hasil. Hal itu nampak dalam sikap permusuhan dan penolakan yang akhirnya membawa Yesus kepada penyaliban. Karya pewartaan Yesus, sebagaimana halnya usaha petani dalam perumpamaan tadi, kelihatannya gagal. Namun, bagian akhir dari perumpamaan itu menunjukkan sesuatu yang kontras. Beberapa dari benih itu jatuh ke tanah yang baik dan menghasilkan panen berlipat ganda. Dengan mengatakan hal itu, Yesus mau menunjukkan bahwa sekalipun dalam pewartaan ada kegagalan di sana-sini, ia tetap mengakui hasil yang berlipat ganda dari pewartaannya. Saudara-saudari terkasih, tentu saja perumpamaan Yesus ini memberikan kekuatan dan hiburan kepada para pewarta sabda Allah yang mungkin merasa gagal karya pewartaannya. Setelah bertahun-tahun mewartakan sabda Allah,
tingkah laku umat Allah tetap tidak berubah. Demikian juga dengan setiap orang yang telah berusaha berbuat baik guna membawa masyarakat kepada kebaikan. Tetapi usaha seperti itu kelihatannya sia-sia. Kejahatan dan penyimpangan sosial tetap merajalela. Orang tetap tidak peduli dengan kehidupan agama, bahkan makin hari makin jauh dari gereja. Memang harus diakui bahwa pekerjaan untuk mengubah tingkah laku orang adalah pekerjaan yang sangat sulit dan menimbulkan keletihan rohani. Seorang ahli bangunan puas setelah melihat hasil bangunannya selesai dikerjakan. Demikian juga seorang petani merasa puas setelah musim panen tiba. Tetapi seorang pewarta sabda Allah sulit melihat hasil pekerjaannya. Namun, Injil hari ini menyadarkan para pewarta untuk tidak berputus asa, sebab tidak jarang terjadi kita menggunakan ukuran yang salah untuk menilai keberhasilan kita. Apa yang kita anggap gagal belum tentu gagal di mata Tuhan, karena kita mungkin menggunakan ukuran yang salah. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.